sekarang itu modelnya itu harus lincah dalam menghadapi dunia yang serba berubah cepat. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel yang membahas tentang leadership dan coaching dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang Agile. Apa ya Agile itu? Nah sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak. Apa kabarnya Kak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kak ya. Nah teman-teman dimanapun Anda berada juga tetap prokes ya, jaga kesehatan dan pakai masker dimanapun berada. Oke, Kak Adit, kita mau bahas nih tentang Agile nih Kak Adit. Ini kan kayaknya sering banget ya sekarang ini didengung-dengungkan gitu kan. Sering dibicarakan orang gitu kan ya Kak Adit ya. Nah ini teman-teman juga pengen tahu nih Kak Adit, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hubungan coaching dan Agile, kita pengen tahu dulu nih Agile ini sebenarnya apa ya Kak Adit ya? Agile ya. Iya. Agile itu dulu kata sifat. Kata sifat mungkin arti kasarnya gitu. Keren dalam, ya kata sifat nih. Dalam bahasa Indonesia itu adalah lincah atau gesit ya. Gitu. Kalau kata bedanya agility itu ya kelincahan, kegesitan gitu ya. Iya. Jadi kalau ya orang berhubungan dengan gerak berarti ya? Ya, jadi orang lincah itu ya agile gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kalau kita di sini berbicaranya pakai gitu ya. sama tangan kaki bergerak tuh lincah gitu ya. Misalnya contoh kalau misalnya kita belajar bela diri kan kita dilatih untuk agile ya, untuk lincah. Wow gitu kan. Terus kalau senam gimnastik agile gitu ya. Iya. Hewan-hewan kan juga banyak yang agile ya, kucing gitu. Oh kan. gitu. nyerang apa tikus dia harus agile. Dikejar anjing dia harus agile kan, nganjak pohon. Iya. Lincah. Oh gitu ya, lincah gitu dia ya. Oke. Nah, dan istilah ini kemudian dalam dunia ini ya, dalam dunia industri bisnis gitu ya, lincah gitu dalam tetap dipakai sih istilah dasarnya kelincahan ini atau agility atau kelincahan ini. Jadi kita harus sekarang itu modelnya itu harus lincah dalam menghadapi dunia yang serba berubah cepat gitu kan. Oke. Berarti lincah ini mungkin kalau saya tangkap dalam dunia industri ini ya Kak Adit ya. Cepat tanggap gitu ya. Jadi kita langsung paham permintaan di pasar apa gitu ya. Ini kita secara umum ya. Kalau secara teknisnya panjang sih penjelasannya. Kalau jenuh di sini. Tenang Kak Adit, ini teman-teman siap mendengarkan ya. Saya berusaha menjelaskannya dengan lebih awam ya. Secara awamnya tuh gitu. Nah, agility ini dalam dunia bisnis, industri atau dunia korporasi gitu ya. Itu ya memang kita berarti sekarang ini di zaman yang serba cepat, VUCA istilahnya, revolusi industri 4.0 lah atau apalagi sekarang pandemi gitu endemi. Ya udah mulai endemi gitu ya. Apalagi nanti setelah endemi. demi gitu ya. Nah itu kita harus serba cepat gitu ya, karena kebutuhan customer itu banyak perubahannya gitu ya. Yang sekarang besok bisa berubah lagi, gitu kan. Terus juga jadi harus memberikan value yang benar-benar tepat buat customer dalam waktu yang cepat gitu. Nah, maka muncullah Agile ini ya. Gitu ya. Dan tentunya ini harus didukung oleh SDM yang Agile juga gitu. Nah, mindsetnya dan perilakunya gitu. Nah, kemudian banyak juga Agile ini dipakai akhirnya lebih di dunia pengembangan software ya, project management ya, di pengembangan software gitu. Awalnya di situ ya. Harus Agile gitu ya. Jadi sekarang para software developer ya. Software developer. Mereka harus lebih benar-benar memperhatikan, benar-benar menganggap penting kebutuhan customer gitu kan, requirement customer, harus memberikan value yang benar-benar tepat kepada customer-nya, tapi juga harus dikerjakan dengan cepat dalam mengembangkan softwarenya itu. Ya nggak bisa lagi yang terlalu panjang, harus yang benar-benar yang sempurna, perfect lah atau apa gitu ya. Memang sih itu ya, harus perfect yang sempurna, cuma harus cepat gitu. Wah gitu ya. Kan yang dulunya mungkin berpikir ya kualitas
itu mau kualitas baik tentu pengerjaannya harus panjang gitu kan. Sekarang enggak, kualitas baik tapi harus cepat gitu. Wah, ini sama Gimana tuh kayak ya customer kebayangnya? ya, kalau mau beli barang maunya barang bagus, murah gitu kan, dapatnya juga gampang. Betul. Jadi juga software developer ini sekarang harus punya kemampuan untuk customer oriented ya, customer fokus kali ya, supaya mereka benar-benar memahami kebutuhan customer tuh atau user tuh apa gitu. Jadi mereka justru pusatnya ke situ dalam mengembangkan software gitu ya, tidak berdasarkan kemauan mereka sendiri atau konsep-konsep mereka sendiri gitu, tapi benar kemauannya customer apa. Jadi harus diperhatikan feedbacknya customer, kebutuhan customer apa gitu. Ya, karena kan akhirnya yang menggunakan software itu kan customer. Iya. Nah kalau di industri IT sendiri tuh yang sudah benar-benar menerapkan agile ini, Ya sekarang sih perusahaan banyak ya, besar ya? besar. Saya sih nggak mau nyebutin nama ininya ya, brandnya ya. Pastinya ya perusahaan besar yang memang sering kita pakai gitu produknya. Udah pasti ya, yang Udah pasti. bekerja di kantor udah pasti pakai ya, di rumah juga ya. Ya gitu ya, yang kita juga mungkin punya email di situ gitu ya. Jadi berarti huruf G berarti gitu ya. atau apa gitu ya, yang lain-lainnya itu juga itu ya mereka ya itu yang memprakarsainya kali ya tentang istilah agile ini. Karena nanti ada agile, ada scrum, apalah gitu, banyak sekali istilahnya yang mungkin terlalu teknikal untuk dijelaskan gitu. Nah jadi project manajemennya itu benar-benar harus yang dimodifikasi ya, supaya proses pengembangan software itu tidak berlarut-larut dan cepat, tapi juga tetap tepat guna, tepat sasaran gitu loh. Kalaupun ada maintenance mungkin nanti setelah ini ya, itu pasti ada ininya ya, prosesnya gitu ya. Jadi itu sih mungkin kalau saya menjelaskan agile dengan secara kasarannya gitu, secara generalnya umumnya. Kalau mau detailnya ya memang banyak sih di internet ya kalau baca, cuman mungkin istilah-istilahnya agak kurang familiar gitu ya kalau orang umum ya. Iya. Nah, jadi agile ini tadi kan Kak Adit bilang agile ini membuat mereka yang terutama di bidang IT itu harus bekerja lebih cepat ya. Jadi tidak berlarut-larut, tidak lama-lama. Nah, ini apakah ini yang membuat fenomena munculnya perusahaan-perusahaan startup yang baru, yang kayaknya rata-rata tahun 2000-an ya pas pandemi ya Kak Adit ya. Itu yang sekarang malah jadi bubble gitu kan, saking banyaknya gitu kan Kak Adit. Nah, apakah istilah bubble lagi nih iya. Nah, ini apakah ini agile ini yang membuat karena mereka harus cepat tanggap dengan customer, membuat mereka akhirnya kayaknya customer butuh ini, muncullah perusahaan-perusahaan startup, terutama startup yang berkaitan dengan software ya Kak Adit ya. Ya sebetulnya sih ini nggak ada hubungan langsung sih agile ya, memang kebutuhan yang positif ya. Sedangkan bubble itu kan ini kan istilah yang apa ya, ibaratnya tuh sebuah perusahaan tuh seperti bubble, tahu kan ya, gelembung bola yang dulu kita sering kecil main gitu tuh bola sabun ya. Iya, bola sabun iya. Bola sabun jadi besar, kecil-kecil cuman isinya udara, nggak ada apa-apanya sebetulnya udara ya, dan akhirnya itu mudah, itunya kan lapisan gelembungnya itu kan mudah rentan, mudah pecah ya, mudah pecah. Kita tiup gitu kan, terus lama-lama kalau misalnya udah nggak kuat lagi pecah tuh kan. Iya. Ingat nggak sih waktu kecil? Iya betul. Bubble gitu ya. Sama nih, jadi perusahaan-perusahaan startup yang disebutnya bubble gitu, dia itu meniup dari sisi investment gitu loh. Jadi menarik investasi dari banyak gitu ya, masuk investasi gitu ya. Seolah-olah jadi nilai perusahaan tersebut jadi
kelihatan lebih besar daripada yang sebenarnya gitu. Tujuannya investasi dipakai buat apa sih? Ya buat untuk ini ya, dihambur-hamburin istilah kasarnya gitu ya. Dalam rangka seharusnya untuk ini ya, untuk pengembangan ini ya, perusahaannya malah. Tapi untuk menarik banyak user gitu kan. Ini kan kalau kita bicara startup sebetulnya kan kita fokus ini startup yang di bidang IT tadi ya, gitu. Misalnya marketplace gitu ya. Saya juga nggak mau nyebut brand-brandnya sih. Iya. Gitu ya. Itulah gitu ya. Kan banyak nih yang sekarang yang kayaknya gulung tikar gitu ya. Gitu. Iya banyak. Ya ternyata itu udah pecah tuh bubble-nya gitu loh, mereka pecah karena apa? Investasinya itu nanggung kali duitnya ya. Jadi dia udah terlanjur dihambur-hamburin buat bayar karyawan lah, tempatnya kali yang keren-keren mentereng gitu ya, buat ownernya yang supaya tampil keren kali ya. Nah iya, malah saya dengar ada mereka harus mengendorse orang sampai ratusan juta gitu kan untuk produknya biar promo diskon buat para user supaya mereka tertarik untuk subscribe menjadi user mereka. Berharap nanti suatu ketika kalau udah cukup besar banyak usernya itu bisa memberikan generate pemasukan gitu ya. Tapi ternyata apalagi pada saat sebelum pandemi kan memang keren-keren nih startup banyak ya terbentuk. Pada pandemi kan akhirnya kan disitulah ujiannya kan, seleksi alam di situ, yang mana benar-benar perusahaan yang memang dia bagus, kuat gitu ya, fondasinya mana yang dia bubble gitu loh. Jadi pecah plak satu gitu karena udah investornya udah nggak bisa ngasih duit lagi kali gitu ya, tapi belum mendapatkan income gitu kan. Atau mungkin musiman ya Kak Aditya, karena saya dengar ada salah satu startup yang berhubungan dengan dunia pendidikan itu kan sampai harus memphk 200 karyawannya. Nah apakah karena memang pandemi anak-anak tidak ada yang sekolah online, tidak ketemu guru, mau nggak mau mereka akhirnya menciptakan satu startup yang bisa membantu anak-anak untuk belajar dan sekarang kan malah sudah mulai masuk sekolah. Ya masuk akal ya kalau misalnya bisnisnya itu, produknya atau jasanya itu sesuatu yang musiman yang mungkin lakunya hanya suatu periode tertentu ya. Iya. Jadi sama kayak misalnya kita bikin hanya parcel buat Lebaran atau Natal gitu aja kan ya. Jadi ada kayak gitu, ikut-ikutan. Mereka yang melihat yang suatu perusahaan yang seperti itu gitu, cuman yang kok laku ya, kok gede ya karena memang perusahaan itu atau company itu ya, startup itu memang dia jasanya atau produknya itu memang selalu dibutuhkan gitu ya. Maksudnya yang transportasi itu gitu kan gitu. Nah, teman-teman, menarik banget ya bincang-bincang kita kali ini ya. Nanti bincang-bincang kita ini akan bersambung ke berikutnya nih ya Kak Adit ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan seputar topik yang lagi kita bawakan saat ini, boleh yuk langsung dilayangkan saja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel ini makin bertumbuh ya gitu ya. Oke Kak Adit, saya mau tanya nih, kalau ada teman-teman yang pengen tahu informasi-informasi mengenai pelatihan-pelatihan coaching gitu kan, coaching itu seperti apa, itu mereka bisa lihat kemana ya? Silakan buka website kita ya, www.corporaconsulting.com. Ya, cari di situ pelatihan coaching ya, strategic business coaching certification. Ya, di situ 88 jam sekarang. Wah, 88 jam ya. Jadi silakan teman-teman belajar coaching yang berbasiskan ICF. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman, topik kita berikutnya ini kita akan hubungkan topik kita kali ini mengenai agile dan hubungannya dengan coaching. Nah, ya sudah tidak sabar tentunya ya teman-teman menunggu untuk lanjutannya. Oke, dengan saya Ana Melani dan saya Aditya Wijaya. Oke, kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa.